Kapolsek Tajur Halang, yang saya hormati Kepala Desa Sasak Panjang Ibu Andi yang menyampaikan sambutan buat kita, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema marilah kehidupan daripada Rasulullah SAW itu menjadi contoh teladan buat kita. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya menayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Abang Noni, encang encingnya babeh Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Dan pada gaya tahajudnya cuman masih mending 2 rakaat daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ada yang begitu? Ngacu. Hadirin, selama ini kalau mudah inilah yang Rasul lakukan, ini. Saya akan menyampaikan di sisi yang berbeda, yang jarang dibahas, yaitu pintu masuknya setan. Setuju apa tidak Anda? Karena kebanyakan di pengajian pun banyak yang setan masuk. Mungkin boleh jadi karena Anda belum tahu dari pintu mana saja setan masuk. Setan masuk ke dalam diri kita manusia melalui 10 pintu. Berapa? Catat. 1. Setan masuk ke dalam diri kita manusia melalui pintu marah. Siapakah di antara Anda yang pernah marah? Ngacung. Turun. Siapa yang suka marah? Turun. Siapa yang sering marah? Siapa yang marah melulu? Mana yang paling jelek? Marah melulu, yang mana orangnya? Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan malaikat diberikan akal tanpa nafsu, binatang diberikan nafsu tanpa akal, tapi kita manusia jangan pakai lampu Bu, dua-duanya diberikan oleh Allah. Akal ada, nafsu ada, tapi maaf, ternyata yang namanya nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi 2. Silahkan Anda buka surat Yusuf 53. Yuk, biar Anda terlibat baca Quran. Buka ayatnya. Yusuf 53 buka. Yuk, biar Anda langsung lihat ayatnya. Yuk. Tadi sangka saya ngarang. Buka surat Yusuf 53. Siapa yang ketemu ngacung biar mic-nya dikasih Anda. Yuk silakan. Surat Yusuf 53. Mangga. Yuk, siapa yang ketemu ngacung? Surat Yusuf 53. Mangga. Silakan yang udah ketemu, mic-nya mana tadi Kang? Kasih dong. Mic-nya kasih. Ya. Mangga dibaca. Maaf Ustazah, artinya apa? Ayatnya sayang. Ayatnya. 53. Wa ma ubarri'u nafsi
innan nafsa Apa itu udah nggak pakai? La ammaratun. Habis. Bukan nggak bisa lagi dalam pakai hal. illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima. Inna rabbi la ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, nafsu manusia terbagi dua. Berapa, Bu? Satu, nafsu amarah. Nafsu amarah ini didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Titik. Ali Imran 134, banget. Yuk, sekarang ke sebelah tengah. Nah, gantian yang baca. Sok. Ali Imran 134. Mangga. Mangga, silakan. Yuk. Mangga. Silakan baca, mangga Ibu. Biar saya sengaja begini, biar Anda langsung nyimak ayatnya. Jadi Anda mengerti persis, oh inilah fisik Al-Qur'an. Mangga. Mangga, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nomor kesuruh diri. Oh direkam sama dia. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa. Kata Allah dalam ayat ini ada 5. Nih ayat ini ada baru 4. Yang pertama tanda orang takwa. Orang tadi bersedekah 191 Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Rata apa rata? Manusia jalannya tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Saya tanya Anda, mana yang paling tinggi antara kepala dengan kemaluan? Kepala. Apa maksud ayat ini? Kata Allah, kalau kalian merasa kalian adalah manusia, dalam kalian menjalani hidup pakai otak, pakai kepala, jangan pakai nafsu. Karena ada nafsu yang nafsu amarah, yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Ada nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Seandainya ada orang yang pernah melakukan nafsu yang didorong oleh setan, maka manusia hendaknya banyak bertobat karena Allah Maha penerima taubat. Maaf. Di mana pusat nafsu? Rasul bersabda, pusat nafsu di udel kita. Bodong punya? Coba lihat. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Kalau Anda tidak percaya, silahkan berdiri jengkalin pas tak kiri. Sejengkal ke atas nafsu ini. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita yang sejengkal ke bawah memenuhinya? Di dalam An-Nisa ayat 3 Allah mengatakan pankihu ma tobalakum minan nisa. Laki-laki nikahi perempuan. Kalau kalian sudah menikah dengan perempuan, maka nafsu yang sejak ke bawah akan terpenuhi. Silahkan Anda buka surat Al-Baqarah 223. So, kalau Al-Baqarah nggak ketemu, malu-maluin MUI. Tajur halam. So, enggak. Nih yang sebelah sini belum nih. Maksudnya jangan numpuk sebelah sini gantian. So, Al-Baqarah 223. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
نساؤكم حرث لكم فأعطوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kata Allah, hai para suami, nih istri kalian. Istri kalian ini adalah kebun tempat kalian bercocok tanam. Ini kebun doang. Kata Allah, saya nyampe doang. Ini kebun. Allah bilang sama para suami, datangi kebun kalian dari arah mana kalian suka. Maaf, hubungan badan diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Saking sucinya hubungan badan, melakukannya pun sudah menikah. Gaya hubungan badan kata Allah silakan, ku pakai gaya apapun, serang dari sebelah kiri, serang dari sayap kanan, pakai gaya kupu-kupu mandi, pakai gaya tapung cebok, orang satu nanaon. Tapi Allah mengatakan wa qaddimu li anfusikum. Di tempat yang Allah tentukan, gulnya di lubang yang depan, bukan lubang yang belakang. Sekarang, seandainya ada orang yang memuaskan nafsu yang sejengkal ke bawah, tidak sesuai dengan aturan agama, kebalikan ngikutin setan, apa yang terjadi? Anda lihat Bani Israel 32. Sok, ibu tahu sok? Ya, mangga. Ya, Al-Isra 32. Yo gantian, mangga bapak-bapak teu nanaon sok. Bapak-bapak. Mangga bapak-bapak sok. Alhamdulillah. Mangga sok. Iya, kita siapin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أبي دنيا حدثنا Wih, salah. 32. Oh yang itu, sok lah, yang mana aja dah. Sok. Ayah ولا تقربوا الزنا langsung masuk. Takrobut Cina. تقربوا الزنا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Wala takrobut Cina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Zina itu perbuatan keji dari sangat zina. Kata Allah, jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Kenapa? Orang berbuat zina tidak langsung zina, kenalan dulu. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, sabar. Ternyata yang namanya perbuatan zina dalam ilmu fikih bagi dua. Yang pertama zina muhsan. Apa zina muhsan? Orang yang berbuat zina dan mereka pernah menikah. Bagaimana hukumannya dalam agama? Orang tadi dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus. Titik. 2. Ada zina ghair muhsan. Siapa dia? Orang berbuat zina, mereka belum pernah menikah. Bagaimana hukumannya di hadapan Allah? Anda buka surat An-Nur ayat 2. So. An-Nur ayat 2, mangga. Silakan. An-Nur ayat 2. Sana belakang. Memang ada berapa wirelessnya? Maksud saya biar cepat, kalau nggak sini gitu ada dua wireless. Iya. Ngapain bayar wireless kalau nggak dipakai tuh? Pakai semua. Jadi cepet nambah waktu sok. Mangga. An-Nur ayat 2. Mangga. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mana tuh? بسم الله الرحمن الرحيم الزانيات والزاني فاجلدوا
Lama. Biasain aplikasi mic suruh berdiri. Suruh berdiri. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir. Udah. Cukup. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Jangan kalian kasihan melihat mereka. Tadi zina muhsan. Orang berbuat zina sudah pernah menikah. Yang kedua zina goer muhsan, orang berbuat zina belum pernah menikah. Ini kemasukan setan. Allah mengatakan penzina perempuan, penzina laki-laki semua jadi cambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Maaf Bapak Ibu, biasanya dalam Al-Quran perintah itu dimulai dari laki-laki baru perempuan. Aneh tapi nyata. Survei membuktikan kenapa masalah hukuman zina dimulai perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina laki-laki. Kenapa perempuan baru laki-laki dalam zina? Para ulama mengatakan kebanyakan dalam tanda kutip orang yang berbuat zina dimulai godaan seorang perempuan. Kebanyakan, jangan kayak bapak-bapak belum. Kebanyakan. Ada jatahnya. Dandang apa minor. Ngomong letoy-letoy. Iya, bener. Bener mah. Lebay. Iya, betul mah. Jalan inyen. Tahu inyen? Naon mau bahasa ini? Egol-egolan. Nyalah gitu. Egol-egolan. Nah, egol-egolan. Saking pengen ditaksir oleh kaum laki-laki. Iya apa heueuh? Survei membuktikan, tapi tidak semua udah nge-GR belum. Bahkan ketika dia tahu laki-laki tadi sudah punya anak bini, dia maksa, jadikan aku yang kedua. Ayah lu gitu ayah. Mana orang yang ngasih? Ini makanya dalam ayat ini oleh Allah dimulai dengan penzina perempuan. Karena kebanyakan yang di sono bukan perempuan yang di sini, jauhan. Yang di Tanjung Halang semuanya perempuan baik-baik. Nih, gimana? Sekarang dari pusat kita sejengkal ke atas, Allah mengatur kehidupan dunia, kehidupan birahi. Yang sejengkal ke atas dari udara kita mengatur kehidupan dunia. Pangkat, jabatan, kekayaan, wibawa, kekuasaan, dan seterusnya sejengkal ke atas. Bagaimana Allah perintahkan kita? Silakan Anda buka Al-Baqarah 168. Sok diacak-diacaknya rumah. Jadi semua kebagian. Malah jangan ada 2 kali baca. Sok. Mangga. Siapapun asal jangan 2 kali baca. Semua orang kebagian. Kalau yang sudah baca ketemu ayatnya kasih sama tetangga duduk dia semua kebagian. Sok. Mangga. Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fi 168. Ya maaf. Ya maaf. Grogi mah. Ya sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban.
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Kata Allah dalam ayat ini, nafsu yang sejengkal ke atas dari pusat kita, nafsu dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, makanan, minuman, kendaraan, semuanya Allah perintahkan. Hai manusia, semua manusia, makan oleh kalian semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Ini perintah Allah. Kalau tidak thayyib, halalan thayyibah, mereka saudaranya setan. Jelas Bu? Hati-hati nih. Makanya jangan Anda ngambil hak orang. Silahkan Anda buka Al-Baqarah 188. So 188. Mangga. So ya. Berisik banget yang bawa mic, angit deh gue. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqan min amwalin nasi wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan hak orang lain dengan batil. Jangan kalian nyogok hakim buat memenangkan perkara padahal kamu tahu itu hak siapa. Saya tanya Anda sekarang, ada nggak orang yang makan harta orang lain dengan batil? Ada nggak? Anda beli bawang sekilo di pasar, nyomot tambahin haram, maling loh. Anda beli cabai di pasar sekilo, udah ditimbang, nyomot tambahin bang, haram. Anda beli lengkeng di duku di pinggir jalan 2 kilo, mang nyobain otak lu dipakai, nyobain mah biji 1,5 nyolok sok turun maling. Anda pergi ngaji, Gus. Biasa depan pejabat selain Gus ada quote. Saya nengok sreh, lemper hilang 3. Saya muter lagi sreh, pastel hilang 5. Ibu bisa ngitung, muter lagi sreh, bisa yang gede-gede masuk pas. Muter lagi ustazah yang alisnya gede, ternyata dari rumah bawa keresek sapiring dibahetun ternyata. Maaf, artinya Anda kemasukan setan, hak orang lain diambil. Dari sana masuk kue, misal kan panitia pengen semua jamaah kebagian, betul? Sampai sini doang ditublekin kertas, otak lu di mana? Berapa sih harga kue? Dikasih anak lu, pantes anak lu bengal setan. Bukan kita gue banyakin doang. Yang tersindir silahkan mikir. Ayam begitu ayah. Berapa sih harga kue? Dikasih anak, pantes ngalawan wah. Hak orang mikir, lu malu atau malu alis gede, bibir onyoy kayak habis makan orok sama kue rakus. Yang rakus adalah binatang. Ibu pernah ketemu monyet? Kasih pisang. Kalau perlu tetangga jangan dibagi. Artinya yang rakus dengan makanan sama dengan Aku sendiri mah. Cuman makanya waktu Nabi Ibrahim korban, yang namanya Ismail diganti sama kambing gibas. Kenapa? Manusia terlalu mulia dikorbankan. Yang wajib dikorbankan sifat binatang yang terdapat dalam diri kita. Ini rakus sama makanan. Kalau kita bilang binatangnya marah, emang lu kayak binatang.
Marah? Naik sini gua tata. Dua, setan masuk ke dalam diri manusia kalau manusia egois. Hubbuka li syai'in yu'mi la yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta, kau tuli. Setan masuk. Egois, menang sendiri. Orang lain emang gue pikir yang penting gue. Contoh, sudah punya bini cantik, mana sabar, bisa ngurus suami, sayang sama mertua, bergaul di masyarakat. Pacaran sama bini tetangga. Ayah, udah punya suami tampan dan rupawan, dia pejabat, duitnya banyak, tabarakallah. Pacaran sama lakinya orang yang lebih tua. Suka ada kalimat di masyarakat begini, heran ya, lakinya ganteng, pacarnya jelek banget. Heran ya, bininya cantik, mana sabar, mana baik, kok pacarnya cuma itu doang. Pernah dengar? Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, Lis, ada apa mah? Ini Lis, saya pengen tanya, kenapa laki-laki yang punya istri cantik jelita pacaran dengan yang lebih jelek? Kenapa perempuan yang punya suami tampan dan rupawan pacaran dengan yang lebih jelek? Kata iblis, gampang Muhammad. Gampangnya bagaimana? Aku balik mata mereka, ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Makanya orang yang selingkuh kemasukan. Di pintu yang kedua, iblis itu singgasananya di atas lautan. Tiap hari Raja Iblis itu nungguin laporan anak buahnya. Lapor biasa. Ada anak buahnya Raja Iblis yang paling terlambat datang belakangan. Kenapa kamu terlambat? Orang dari tadi udah datang. Begini wahai rajaku, saya menggodain orang yang berkeluarga, orang yang berumah tangga, biar mereka bercerai. Saya tidak meninggalkan mereka sebelum suaminya mengatakan kalimat cerai. Begitu barusan suaminya bilang saya akan menceraikan kamu, baru saya meninggalkan suami istri. Sorak Raja Iblis, kamu yang paling hebat. Kenapa? Iblis menggoda manusia. Kalau manusia belum menikah, pengen buru-buru nikah. Anda lihat orang pacaran dipegang, kemudian juga naik motor, apalagi yang sadana, beli sadana kita. Iya. Kalau dibonceng dari ujung atas ke bawah, apalagi ketemu polisi turun, melihat. Ada setan berpandangan mata kedengeran ngomongnya menarik, semuanya menarik, pengen buru-buru nikah. Makanya tidak sedikit orang yang pacaran berbuat zina. Betul? Itu kesehatan. Nikah, alhamdulillah saya menikah. Orang menikah namanya berbulan madu. Artinya apa? Madunya pernikahan sekian bulan. Pernahkah ada dengar bertahun madu? Artinya tidak ada madu pernikahan tahunan. Siap mental yang nikah. Begitu nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, siap mental Anda. Iblis datang. Yang kemarin paling cantik sekarang jelek. Yang kemarin hidungnya paling mancung kelihatan pesek. Yang kemarin kelihatan bening sekarang bulat. Yang kemarin kelihatan kedengeran suaranya merdu sekarang sumber. Semua keburukan orang tadi diablakin sama iblis. Orang yang rumah tangga, oh segini doang ternyata ya. Dia keluar, ada cewek bohai, ada yang bahenol, ada yang sengok, ada yang menarik. Wah, ini ternyata Masya Allah, dia yang di rumah sudah habis masa madunya, di luar ada setan menggoda, pengen agak itu pasti lebih baik, pasti lebih baik. Seandainya Anda mengikuti kemauan iblis, Anda pacaran dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah, udah nikah mah begitu doang. Sama isinya, beda casing doang. Makanya Rasul mengatakan, kalau kalian para sahabat bertemu perempuan menarik kalian di jalan sana, ada keinginan sesuatu, jangan diikuti itu setan.
tapi buru-buru pulang ke rumah, di rumah juga sama, beda luarnya doang. Makanya bapak kalau pengen istri anda cakep, buat ini duit nih calon. Kalau anda pengen istri anda keren, ini duit buat beli pakaian. Kalau anda pengen istri anda glowing, ini duit buat pipi. Gitu. Pengen beli cantik koret, parah. Iya apa iya? Ada yang begitu ada? Itu orang yang sonoh. Ini bapak-bapak dan sedikit juga beda. Orang-orang baik insya Allah. Tuh setan. Rakus dia. Coba bikin jalan. Udah mama chatnya lama. Tuh masya Allah daerah Kemang. Lama berbulan-bulan. Misalnya perjanjian ketebalan aspal itu 20 cm. Perbandingan aspal dengan pasir misalnya 5 semen misalnya, pasirnya 1 kol misalnya. Kenyataannya tebalnya cuma 15 cm. Perbandingan semen dengan pasirnya kurang. Kenapa? Egois. Yang penting gue, kurang lain gue pikir. Itu kemasukan setan. Egois, nggak mikirin orang. Makanya Rasul mengatakan hubbuka lisai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta, kau tuli, nggak mikirin dia punya anak bini. Kalau dia berbuat selingkuh, dikatain orang. Nggak mikir kalau dia punya anak bini, kalau dia korupsi, masya Allah apa kata orang. Dia ditahan, anaknya terhina, dibully sama teman-temannya. Inilah pintu setan yang nomor 3. Titik. Yang nomor 2. 3. Setan masuk ke diri kita kalau makan terlalu kenyang. Rasul mengatakan, "Mamin wi'ain abghadu ilallah min badni minal halal." Tidak ada satu tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja ke pasar saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya, tapi sampai bak keberkahan, kemelekeran, kekenyangan, di situ setan masuk dan dibenci oleh Allah. Rasul mengatakan, jangan makan sebelum lapar, sebelum kenyang. Tapi halal, murah gimana jamaahnya? Jangan makan sebelum, berhenti makan sebelum. Ini mah hari Minggu 4 kondangan. Tempat pertama makan nasi, yang kedua makan empek-empek kapal selam, yang ketiga makan sate dengan lontong, yang nomor 4 makan asinan sepiring munjung. Ibu ini makan dulu, gua udah kondangan gobat baru gobat dulu. Ibu tahu gobat berapa? 50.000. Harusnya bagaimana? Anda buka Al-A'raf 31. Sok. Al-A'raf 31. Mangga. Surat Al-A'raf 31, silakan buka. Mangga. Ngacung yang udah ketemu, yuk. Yang cepat aja, yuk. Yuk. Mangga. Al-A'raf ayat berapa nih? Silakan gantian. Mangga. Kan kata saya ibu-ibu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuduri la takum inda kulli masjidin wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrikin. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrikin. Hei turunan Adam, kita semua, pakailah pakaian yang terbaik kalau ke masjid, kalau sholat, kalau ngaji, kalau ibadah, kalau muludan, kalau disuruh mi'raj, yang terbaik. Makan minum jangan berlebihan kalau tidak suka dengan air lebih. Jadi yang namanya makan, yang namanya minum dibenci oleh Allah kalau berlebihan. Hukumnya makruh. Kenapa? Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, 1, ibadah kepada Allah berkurang.
Contoh ini bulan puasa, dur maghrib, gelok-gelok silok 12. Kolang kaling samangkok. Ada tetangga ngasih kolak pisang, dimakan jelek samangkok. Sholat maghrib, belum makan nasi, bok sapi nunggu. Dur isya, tetangganya teriak. Tuti, taraweh tut, taraweh. Kata Tuti, sondeh, bobok. Iya, ada yang begitu. Itu masakan setan. Ibadah kurang. 2. Orang yang perutnya sangat kenyang, para ulama mengatakan kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita di rumah punya makanan, tetangga bagi. Kalau Anda kekenyangan, boro-boro bagi tetangga, bobo, malor. 3. Orang yang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang guru, seorang penceramah, seorang narasumber, sangat kenyang, yang dia sampaikan tidak ilmiah, ngarang. Kadang aclok-aclokan, orang tidak ngerti apa judulnya, yang diuraikan apa. 4. Orang yang perutnya sangat kenyang, kalau dia seorang murid, seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang mustawi, kenyang banget. Ada kipas angin, lampu remang-remang. Selesai ngaji, tetangganya nanya, tadi yang disampaikan penceramah apa? Gue cuma dengar assalamualaikum doang. Makanya yang ngajinya nyender sama yang tidak nyender, pahalanya gedean yang tidak nyender. 5. Orang yang perutnya sangat kenyang, Rasul mengatakan gampang terkena penyakit. Makanya kalau kita sakit pergi ke dokter, jangan makan ini, jangan makan ini, suruh berpuasa. Betul? Sumu tasibu. Berpuasa niscaya kalian sehat. Titik. Yang barusan. Setan masuk dalam diri kita manusia. Yang nomor 4, yaitu dandan yang berlebihan. Anda buka Al-Ahzab ayat 33. So, Al-Ahzab 33. So, Al-Ahzab 33. Mangga. So, Bukain terus setengah 10 dan ini turun dulu. Ini itu mah kalau dibuka kain. Makanannya itu jelas dilihatin bahasa Indonesia. Enggak ada yang pada ikannya. Masa nggak dikasih makan? Kalau nggak ketemu, kasih tetangga yang nggak ketemu biasa. Yuk. Turun langsung suruh ke situ dulu aja. Nah. Mau dipaksain dulu kalau dia. Apa ya? Kapan? Ini turun. Lihat mulai makan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sekitar. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan yang paling baik tinggal di rumah. Kalau kalian perempuan keluar rumah boleh, tapi jangan tabaruj cara orang kaya, orang jahiliyah dulu. Apa sih tabaruj? Dandan yang berlebihan. Boleh dandan, boleh. Kenapa? Rasul mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi jangan tabarruj, kata Allah dalam ayat ini. Tabarruj itu berlebihan. Punten. Umi ayah. Jangan marah. Saya orang nyindir tapi ngomong apa adanya. Betapa banyak mak-mak yang ngajinya rajin, yasin apal, tahlil apal, salawat pinter, pala pakai kudungan, bikin alis sampai diukir, sampai kayak stang motor RX King. Erek jet mah. Tiger Kita mah. orang jadul kalau dia RX King, lahir tahun 50 tahun dia RX King. Wah, bener mah.
boleh makelipan setik sok tenang saeutik we biar ngapucak lipan setik mah diberem onyoy kayak orang habis makan orok saeutik we berem mah berem jawel kotok saeutik mau ngaji halis berem bedak 2 cm gelang apa diketek itulah yang namanya tabarruj betul khairul umur awsatuha sebaik-baik urusan yang sedang-sedang. Jadi kalau tabarruj kalau berlebihan kata Allah dalam ayat ini kemasukan setan dari pintu yang keempat. Saya pindah ke Depok tahun 77-an, 76, 77. Punya tetangga, dadaan tiap hari, masya Allah. Halusna bibirna aman-aman teh make payung kabar mau. Suatu hari, di orang yang punya hobi dandan ini sakit, dirawat di rumah sakit Batinda. Otomatis sebagai tetangga dan jamaah saya, jadi dong nengokin ke rumah sakit. Ya Allah Gusti, muter kagak ketemu. Kenapa? Biasanya dandan menor sakit tak sempat makan bedak. Berubah itu mah. Sampai bingung, yang mana tetangga gue? Sampai mukanya dilihat. Serius tahu? Biasanya hari-hari nyapu di jalanan di halaman rumah Gerak udah pakai alis. Itu sakit udah seminggu. Otomatis karena sakit muriang ngadek-dek berenya sempat pakai bedak kita sampai nggak kenalin sampai gunawan siga gitu. Jadi yang kenalin bahkan tidak sedikit perempuan yang alisnya dikerok sampai rumah kayak tuyul nggak ada alisnya. Tuh jangan begitu, jangan berlebihan. Punten, saya nggak pernah nyindir ngomong apa adanya. Di beberapa majlis taklim ada rombongan rebana. Yang saya aneh, bukan di sini di sana. Yang saya aneh kalau jadi pemain rebana merasa artis kesiangan. Terus baju Gusti modelnya mani dirinjok-rinjok. Ini apa sudah? Berempel-rempel, berenda-renda, apa gaya, sombong, berasa gue hebat. Sadar kalian, salawat mah semua umat Islam bisa. Betul. Iya, apa heeh? Baru jadi pemain rebana udah jaya kayak artis. Dicari orang biasa aja. Biasa aja lu baru baca salawat mah semua orang juga bisa. Kebetulan lu sama guru ngaji lu suruh kegebugin gitu tuh. Kenapa sombong? Jangan. Saya mah ngomong juga beneran ada yang begitu di kampung saya, di sini mah enggak. Nah beda sadar dan sadar mereka kemasukan setan dari pintu yang keempat. Titik 5. Setan masuk dalam diri kita manusia melalui pintu yang kelima. Kalau memuji orang itu mengharapkan imbalan. Bu, namanya ada udang di balik tepung, Mbak Wan. Benar. Gimana sih, Bu? Muji orang, tapi di balik muji orang ada harapan. Betul? Ih, Ibu Lurah keren banget, pakai baju hitam cantik kelihatan dari sini. Biar KTP gratis. Ih, Ketua MUI keren pakai baju koko kayak begitu. Biar besok nikah di hari dia. Tiap puji orang ada aja keinginan di balik puji. Ya Allah, mertua saya bersyukur punya mertua kayak mama, baik. Masya Allah, nih mantu muji mertuanya biar besok diberangkatin haji.
ada udang di Bali. Sadar nggak sadar mereka kemasukan setan dari pintu yang kelima, namanya penjilat, namanya nyogok. Rasul mengatakan ar-rosi wal murtasi pinar, orang yang nyogok dan yang disogok semuanya masuk neraka jahanam. Jadi 6 setan masuk dalam diri kita manusia kalau ibadah maunya buru-buru, kalau ngurusin dunia maunya lama. Al-ajalah minas syaitan wa ta'ani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah itu pekerjaan setan, kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Anda buka Bani Israel ayat 11. Sok. Bani Israel ayat 11. Mengapa? Sok silakan. Al-Isra ayat 11. Ya, Al-Isra teh Bani Israel keneh. Sok. Mangga. Cukup. Mic-nya mana? Alungkeun geus pasti bejo. Sok, tes tos. Sok. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'u insanu bis-sarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu azula. Wa kana al-insanu ajula. Manusia dalam ibadah maunya buru-buru. Jangan marah ya. Ini ayat pemasukan setan. Contoh, saya datang ke suatu tempat, saya kan pantang terlambat, nggak pernah. Saya selalu tepat waktu. Ternyata di daerah itu jamaahnya pada lembon, tahu lembon? Belum penuh, jadi sedikit. Kata yang sebelah saya, mama jangan beli ceramah, teman-teman kita belum datang. Emang biasa terlambat, kata mereka di daerah situ begitu. Untuk saya pantang terlambat, nah bakal ada dengar mama Dede terlambat nggak? Masya Allah. Ternyata saya bilang udah deh isi waktu daripada bengong, daripada ngobrol. Sok yasinan ke, ar-Rahman ke, salawatan naon wae saya. Terus tanya setempat mimpinya sih. Ya mimpinya sih Yasin wal Qur'anil Hakim. Turjakum. Ngebut karena sebelah saya torek. Ustazah maaf salah, itu kemasukan setan dari pintu yang ke-6, maunya buru-buru. Emang kenapa? Dari dulu saja Gus. Yang barusan. Gue tegur lakan dia, gue neme dilawan. Masya Allah. Padahal Allah yang berfirman, warattil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Naon tartil teh mahrojnya bener, tatwidnya bener. Jadi agama dipermainkan, itu kemasukan setan dari pintu yang nomor 6. Titik. 7. Setan masuk ke dalam diri manusia, bangga dengan pasangan, bangga dengan anak turunan, bangga dengan kekayaan. Anda buka Ali Imran 14. Sok. Ali Imran 14. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khaylil musawwahati wal Lu kayak mau dikawinin aja. Sok mati. Sok.
musawamati wal an'ami wal harf. Terus Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. zuyyina lin-nasi hubus-syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hulm sawamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pandangan manusia di alam dunia. Kalau dia normal, kata Allah pasti menyukai 6. Berapa bu? 6. Kalau normal. Kalau abnormal wallahu a'lam. 1. Manusia normal di alam dunia, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan yang terdiri di emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, yang namakan tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali. Raih yang 6, tapi kalian mikir kata Allah, apakah kalian raihnya di jalan yang Allah ridhoi atau enggak? 1, kata Allah, manusia normal di alam dunia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ibu keluar masjid selesai acara, ada cowok ganteng, ganteng, mana dia? Oh iya ganteng, dua-duanya normal. Yang satu bilang, kok ganteng banget ya? Mana tuh? Dia kagak ada. Yang satu abnormal. Namanya dicatat. Contoh, ibu pergi sama suami ibu ke suatu tempat. Suami ibu bilang, mama lihat khidbah itu cewek, bohai banget, jangan sewok, masya Allah. Saya tanya Anda, jawab dengan jujur. Anda bersyukur apa cembokur? Ibu pengen punya suami normal apa abnormal? Lu syukur punya laki tahu cewek bohai. Coba ya Pak, kalau suami Anda nggak tahu yang bohai artinya abnormal, mau punya laki autis. Lain lagi gitu. Bersyukur. 2. Manusia normal kata Allah menyukai anak-anak. Berapa tahun nikah belum punya anak, pasti minum pil, minum jamu, diurut, direfleksi, saking pengen punya anak. Padahal punya anak, nggak punya anak bukan hak kita, tapi hak prerogatifnya Allah. Anda buka Asy-Syura 49:50. So, Asy-Syura mana? Silakan. Nggak ada bapak-bapak ya? Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantu Asy-Syura. Suara salah nama. Kan saya bilang Asy-Syura bukan Asy-Syura. Beda surat tahu. Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Shadaqallahul 'azim. Lillahi mulku samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Milik Allah lah langit, bumi dan seisinya. Allah lah yang berkehendak memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, Masih banyak. memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, memberikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang dikehendaki, menjadikan orang mandul. Anda lihat kalimat ini, kata Allah, kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada keluarga mandul, ini pun kehendak Allah. Di kita mah aneh.
ada ibu-ibu muda curhat ke saya, nangis sesungguhnya. Mama mertua saya Mbak Lo, ya ngomong nyakitin. Kapan kamu ngasih anak saya, sama anak saya? Kapan kamu ngasih cucu anak saya? Mbak, tadi manusia tidak beriman. Siapa yang pengen mandul? Tidak ada, betul? Siapa yang pernah ngatain orang mandul? Tetangganya, temannya, saudaranya, keluarganya. Anda kemasukan setan. Artinya Anda tidak beriman. Anda buka At-Taghabun ayat 11. Sok. At-Taghabun ayat 11. Silakan. Mana kondisinya yang tadi lebaran pertama tak ada yang ambil. Berdiri. Yang tadi ditanya, yang tadi diminta sama pasangan ya. Lebaran awal kan ada. Oh udah ada. Ada Pak. Ada sini Pak. Sampai jam berapa ya? Masih berapa menit? Pak Nasir, kira-kira berapa menit lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat di Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Ma asaba bi musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapi musibah? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Ini musibah diizinkan Allah. Manusia normal pasti pengen punya kekayaan, emas perak, pengen punya kendaraan paling bagus, beli motor baru, pergi ke taklim, kalau mungkin itu motor dibawa ke dalam, pamer sama orang, pamer dengan sawah ladang, pamer dengan peternakan. Ini perbuatan saya. Mama kemarin saya habis wisuda anak saya di Senayan, padahal gua kagak nanya. Bangga. Saya ceramah ke suatu daerah di sana. Jam berapa masuk? Mama, anak saya 6. Yang 2 dokter, yang 2 insinyur, 1 wali kota, 1 bupati. Padahal gua kagak nanya. Bangga nggak? Di pamer pamer. 15 menit mana? Padahal kita mampir ke rumah saya, ke gubuk saya paling jelek, padahal rumahnya mewah. Dia cepetan. Itu pamer. Iya, Masya Allah, hati-hati. Setan gampang masuk. 8. Setan masuk dari pintu yang ke-8. PEPLIT. Korek kedekut kedegehese bentuk kasiran pantatnya koreng. Silakan Anda lihat Al-Baqarah 268 sampai 1125. Sampai habis sampai 268. Ya, tapi kan ini ya kita tanya jawab belum nanti. Sok sampai habis ini. Telatan kali itu jamnya. Siapa tadi? A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. terus. Syaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Wallahu Mukanya lu gede. Mana? Ini. Bilang ya, geser. Sana. wallahu wasi'un alim. As-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koyak, kedekut, mereka saya buntut kasiran pantatnya kuning. Karena Allah menjadikan ampunan, Allah maha kaya karunia-Nya. Jadi pintu yang ke-8 setan masukkan di kita jadi orang korek. Saya beri contoh. Anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 dibayar, jreng. Anak Anda kursus komputer 100.000, jreng. Anak Anda kursus nari 100.000, jreng. Anak Anda kursus joget 100.000, jreng. Giliran anak Anda masuk PAUD
masuk madrasah sebulan 15.000, setahun kagak dibayar-bayar. Setan. Bener kan? Saya kagak ngarang. Saya di Ciamis punya sekolahan, punya PAUD, punya MI. JN punya PAUD, punya MI. Di Depok punya tahfidz Quran. Orang tuanya bukan orang miskin, aneh tapi nyata. Yang bayar berapa orang? Masya Allah, yang lain mah tak pernah bayar-bayar. Beneran? Anda pernah berdoa apa sering berdoa? Kalau Anda berdoa, ya Allah minta rezeki yang, minta umur yang, sedekah sabaraha. Di tas Anda duit peceng, goban, nobar, ceban, goceng, ceceng, gopek, cepek, gotun, ngerti tuh? Tanah Abang. 100 ribuan ayah, 50 ribuan ada, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, gopek yang aku rolong. Tromo lewat buat tali, tromo lewat buat fakir miskin, tromo lewat buat anak yatim. Ngubek tasnya lama, nudi kaluarkeun sabaraha. 2.000 uak-uakan mereka berkata kembalian ancol. Coba pantasnya berapa kurungan Anda? Muka Anda beli bedak sabaraha. Sok harga BH Anda, baju Anda, celana panjang Anda, legging Anda, sandal Anda, tas Anda sabaraha. Masya Allah. Ini kemasukan setan. Masa jauh di TV aja yang namanya acara dangdut, yang namanya acara-acara host dangdut, penyanyinya pantura, bayarannya mahal. Guru ngaji paling desa parona. Di masyarakat juga begitu. Coba ngawinin, ngambil pedangdut 1 jam 500 juta, minimal 300 juta. Guru ngaji sabar. Makanya kelihatan tuh kalau guru bahasa Inggris gendut-gendut, guru ngaji begini pada kurang gigi. 1 juta mah 1 juta. Kata Allah, sadar nggak sadar mereka masukkan setan dari pintu 8 titik 9. Setan masuk dalam diri kita manusia kalau manusia fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai, mereka kemasukan setan dari pintu 9. Anda silakan buka Al-Hujurat ayat 11. Sok. Al-Hujurat ayat 11. Pak, ini Pak. Sok. Ayo beri. Ayo. Anak. Ada. Ya, malah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'i ala an yakunna khairan minhum. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang dihina, yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok. Jangan kalian perempuan mengejek, menghina perempuan lain. Boleh jadi yang dihina, yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Contoh itu di Tajur Halam antara siapa Mamah Dede, orang mana, orang Ciamis. Gue gak bakal datang, gak demen gue orang Sunda. Kemasukan setan. Di masjid depan ini ntar malam jadi imam siapa? Bapak Anu orang Muhammadiyah. Gue gak bakal datang, gue orang NU. Siapa yang ceramah? Si Anu tuh ketua muslimat, gue gak datang, gue Aisyah. Siapa yang ngajar? Si Anu orang Aisyah, gue gak datang, gue orang muslimat. Sadar gak sadar? Fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai, kata Allah kemasukan setan di pinggir semua. Anak Anda cowok bawa anak cewek. Siapa tuh nak? Teman mama. Teman apa teman? Teman. Orang mana? Orang Padang. Hati-hati. Mau ogahnya mentu orang Padang. Kenapa mama? Bengkok.
Anak Anda bawa cewek. Siapa tuh nak? Temen. Orang mana? Orang Sunda. Hati-hati loh. Mama ogah punya mantu orang Sunda. Kunaon? Sunda nah. Ada lagi bawa. Siapa tuh? Teman bah. Orang mana? Orang Jawa. Hati-hati ya. Kenapa? Ih, orang Jawa mah kowek. Masya Allah. Orang Padang, orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, yang baik ada, yang tidak baik ada. Anda jangan fanatik suku. Saya punya keluarga di Tanah Abang. Suami saya Robert, soalnya rombongan Betawi Tanah Abang. Jadi dia usaha. Nah, ini si ponakan, dia punya pacar orang Aceh. Paman saya bilang, jangan pacaran sama orang Aceh, dia tukang tipu. Apa tukang tipu? Punya selidik, si paman ini pernah kerjasama sama orang Aceh. Dia ditipu, itu hanya oknum. Orang manapun ada yang baik, ada yang buruk, betul? Jangan fanatik, biasa aja. Ada lihat, saya akan punya TV di rumah. Ya, orang-orang mulia yang satu kepala mereka mewakili 40.000 kepala kita. Berbeda pendapat, meja ditendang, roboh, kursi roboh, David dasi, teriak-teriak. La ilaha illallah. Yang mereka bela bukan agama Islam, tapi partai masing-masing. Allah menyatakan sadar tidak sadar, mereka kemasukan setan dari pintu yang ke-9, fanatik partai. Apa mati di kubur ditanya sama malaikat? Suku mana? Organisasi mana? Partai mana? Kagak ada. Itu mat wadah tempat kita berkiprah di masyarakat, nggak dibawa mati, tahu? Jelas? Titik 10 terakhir. Setan masuk ke dalam diri manusia melalui pintu yang ke-10, iri, dengki dengan karunia orang. Anda buka An-Nisa 32 terakhir nih. 32. Sok. Belum. Mana? Ayo berdiri Bu, berdiri. Sudah Pak, ini Pak. Sok. Mati. Apaan yang mati? Suara lo kenceng gitu. Sok. Mangga. Sok. Anissa 32. Simak apa ya? Sok. Oke, sok. Sok. Tahu nggak sok? Sorok ayat deh. Iya sok baca siapa wae itu nanaon baca. Double. Sok. Enggak. Ya, di kali dapat ceritan gitu. Wala tatabaddu. Sok. ولا تبغوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walil nisa'i nasibum mimma iktasabna. Yas'aluna minallahi fadla. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan buat orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Mintalah karunia kepada Allah. Jangan iri, kata Allah. Kenapa iri dengan orang?
laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Kalau laki-laki belajar, yang pintar laki-laki, perempuan belajar, yang pintar perempuan, betul? Laki-laki bekerja dapat duit laki-laki, perempuan bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan ibadah dapat pahala perempuan, betul? Jangan iri sama orang, tapi minta karunia dari Allah. Maaf, setan masuk dengan ini. Kebanyakan kita iri dengan orang hanya dengan keberhasilannya. Heran, dia teman kuliah gue kok jadi orang kaya. Dia teman kuliah gue kok dia jadi pejabat. Dia kan saudara kok dia udah banyak banget kontrakannya. Setan menggoda manusia yang dilihat dari orang lain hanya pencapaiannya, hanya keberhasilannya, tidak pernah melihat perjuangannya. Itu setan. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia belajar, bagaimana nyari ilmu, bagaimana bikin resepnya, bagaimana dia sampai kurang tidur, bagaimana sholat malam, bagaimana sedekahnya. Itu nggak boleh dipikirin. Yang kemasukan setan, mereka iri dengan keberhasilan orang, tidak pernah iri dengan perjuangan orang. Ini setan. Harusnya dilihat bagaimana perjuangan kita, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana pengorbanan dia, bagaimana sholat malamnya, bagaimana duhanya, bagaimana buang waktunya, bagaimana sayangnya sama orang tua dan mertua, bagaimana baiknya dengan tetangga, bagaimana sedekahnya. Itu yang dilihat setan. Contoh, tetangganya punya mobil baru. Kalau orang normal, alhamdulillah tetangga punya mobil baru. Nanti kalau kondangan nebeng, nanti kalau ngaji jauhan nebeng. Itu udah normal otaknya. Orang yang kemasukan setan, sebel banget nih. Apa yang dijelaskan? Mobilnya baru, dia pikir dia doang yang di mobil. Ngobrol dengan tetangga yang lain. Lewat mobil, tuh. Sengaja kita ada di sini. Lewat mobil. Nggak lama lewat lagi. Apa gue bilang? Lewat lagi tuh mobil. Sengaja malasin gue. Pamer sama gue dari dalam orang yang kaya. Anda tahu jalan mobilnya cuma di situ doang, mau lewat mana lagi? Setan. Itu setan belum kelar. Tahu nggak Bu? Itu kan beli mobilnya nyicil sampai ngejeblek. Kalau dia yang nyicil mobil, yang bayar dia apa lo? Ngapain lu iri sama orang? Setan. 10 inilah setan masukkan diri kita. Semoga kita bisa menjaga, menghindarinya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan yang mau bertanya, yang nanya saya kasih bonus kaki 3, yang tidak nanya beli. Ini beneran. Saya bawa kaki 3, silakan. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3. Sok. Siap ini. Pertanyaan bebas. Ada yang bertanya nih Pak. Sok. Kemana sih? Itu sepeda pada kemana sih? Itu pada kemana Bu? Nggak tahu, pada pinjem. Waalaikumsalam. Nama saya Anik Diki Purwanti.